Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 33, Hailey Camden, Sang Ratu Tamparan. Jordan mengenakan setelan jas Gucci yang rapi dengan rambut disisir ke samping. Ia kini asyik mengobrol dengan Victoria. Kalau saja Jordan bukan mantan suaminya, Hailey pasti akan salah mengira bahwa dia adalah presiden perusahaan yang angkuh saat dia melihatnya melangkah mendekat. Bajingan ini berdandan dengan sangat cantik setelah menceraikanku. Hailey merasa sedikit kesal. Jika dia tahu bahwa Jordan bisa terlihat seperti seorang presiden perusahaan yang mendominasi, dia akan menyuruh Jordan mengenakan jas dan dasi sepanjang waktu selama 3 tahun terakhir. Yah, paling tidak dia bisa memamerkannya dan berpura-pura sedikit saat berkumpul dengan mantan teman sekelasnya. Di kejauhan, Jordan berkata kepada Victoria, "Victoria, berikan aku kunci mobil. Aku akan menyetir. Karena kamu memakai sepatu hak tinggi, tidak akan nyaman bagimu untuk menyetir." Faktanya, Victoria punya sepasang sepatu datar di mobil, yang biasa ia pakai saat mengemudi. Namun, dia merasa mengganti sepatu di depan Jordan tidak akan terlihat elegan, jadi dia menyerahkan kunci mobil kepada Jordan. "Terima kasih, Tuan Stelle." Jordan mengambil kunci dan berjalan menuju Porsche Panamera merah menyala. Yang mengejutkannya, dia justru berjalan ke sisi penumpang terlebih dahulu lalu membuka pintu. Victoria tercengang. "Kamu?" Victoria bingung. Bukankah Jordan bilang dia yang menyetir? Jadi kenapa dia membuka pintu penumpang? Jordan menepuk kepalanya tanpa daya dan berkata, "Ya ampun, aku sudah terbiasa membukakan pintu mobil untuk Hailey Camden selama 3 tahun terakhir." Victoria terkekeh. Baru kemudian ia menyadari bahwa Jordan telah berinisiatif membukakan pintu mobil untuknya. Sebagai bawahan Jordan, Victoria seharusnya menjadi orang yang membukakan pintu untuknya, bukan sebaliknya. Namun, karena ia sudah melakukannya, Jordan memutuskan untuk bersikap sopan lagi. "Nona Clarke, silakan." Victoria tampak tersanjung dan berkata, "Ya Tuhan, saya merasa sangat terhormat karena Tuan Stelle secara pribadi membukakan pintu mobil untuk saya." Jordan tersenyum dan berkata, "Itu bukan masalah besar. Saya sudah membukakan pintu untuk Hailey Camden selama 3 tahun. Saya akan membukakan pintu untuknya setiap kali dia masuk dan keluar mobil." Victoria tahu bahwa Jordan sangat terluka oleh Hailey, dan karena itu, dia berkata, Hailey Camden benar-benar tidak tahu betapa beruntungnya dia. Victoria kemudian masuk ke dalam mobil. Melihat hal itu, Hailey pun berlari menghampiri mereka dengan kesal dan berteriak. "Jordan Stelle, kau benar-benar tak tahu malu. Beraninya kau benar-benar menjadi antek Victoria Clarke." Ketika Hailey melihat Jordan membukakan pintu untuk Victoria, dia semakin yakin bahwa Jordan telah menjadi pengawal Victoria. Selama 3 tahun terakhir, Jordan hanya pernah membukakan pintu mobil untuk Hailey dan orang tuanya. Namun kini, ia justru membukakan pintu mobil untuk wanita lain. Hailey sangat sedih karenanya. Hailey Camden. Jordan menatap mantan istrinya dengan heran. Ia pikir ia akan menjadi orang asing lagi bagi mantan istrinya mulai sekarang, tetapi ia tidak menyangka akan bertemu lagi dengannya kurang dari sehari setelah mereka berpisah. Victoria pun buru-buru keluar dari mobil, tidak yakin mengapa dia ada di sana. Jika tujuannya adalah untuk membahas proyek, seharusnya mereka mengharapkan Herman sebagai gantinya. Hailey menatap Jordan dan berteriak, "Jordan Stelle, apa kau punya harga diri dan harga diri? Beraninya kau berlutut di hadapan Victoria, memohon ampun, lalu menjadi anteknya. Karena kau bisa melupakan harga dirimu, mengapa kau tidak berlutut padaku dan memohon agar aku memaafkanmu saat itu? Aku memberimu beberapa kesempatan. Selama kau berlutut untuk memohon padaku, kau akan tetap menjadi suamiku sekarang." Begitu Jordan memikirkan kata-kata Hailey, ia menjadi marah. "Kamu masih berani bertanya kenapa aku tidak berlutut padamu? Sehari sebelum kemarin, kamu membuatku menjadi suami yang diselingkuhi dengan menginap di kamar hotel bersama Tyler Collins. Namun, kamu masih ingin aku berlutut padamu dan memohon ampun. Tidakkah kamu pikir kamu sudah keterlaluan?" Hailey mengerutkan bibirnya dan berkata, "Bagaimana dengan beberapa kali kejadian itu? Di pesta ulang tahun nenek kemarin, aku memberimu kesempatan untuk berlutut dan memohon padaku. Selama kamu berlutut saat itu, aku akan meminta nenek untuk tidak menceraikanmu. Kamu akan tetap menjadi suamiku sekarang. Jika kamu berlutut dan memohon padaku di Hotel Westlake, aku tidak akan memanggil polisi. Kau juga berlutut, jadi mengapa kau berlutut di depannya dan bukan aku? Setidaknya aku istrimu. Apakah memalukan dan memalukan untuk berlutut di depan istrimu?" Jordan berkata, "Tidaklah memalukan untuk berlutut di hadapan istriku, tetapi sungguh memalukan untuk berlutut di hadapan istriku yang selingkuh. Kau telah melakukan sesuatu yang mengecewakanku, namun, alih-alih berlutut dan memohon ampun, kau malah memintaku untuk berlutut dan memohon ampunanmu. Aku benar-benar memanjakanmu selama 3 tahun terakhir." Hailey pun menjadi marah.
Kau memanjakanku sampai babak belur. Lebih tepatnya aku memanjakanmu. Aku seharusnya tidak bersikap baik padamu dan membuatmu menjadi begitu tidak patuh hukum sekarang. Sekarang, keluargaku menyalahkanku karena gagal mengurusmu. Kalau aku tahu, aku akan membuatmu berlutut dan membasuh kakiku setiap hari. Memukul. Sebuah tamparan keras mendarat di wajah Hailey yang cantik dan halus. Tercengang, Hailey mengangkat kepalanya dan melihat bahwa orang yang menamparnya adalah Victoria. Karena tidak tahan lagi, Victoria membentak, Hailey Camden. Kaulah yang berselingkuh, tetapi alih-alih merenungkan dirimu sendiri, kau malah mengatakan hal-hal seperti itu. Sebagai seorang wanita, tidakkah kau merasa malu sama sekali? Hailey menempelkan telapak tangannya ke wajah cantiknya dan bertanya dengan marah, beraninya kau menamparku. Victoria mendengus dingin dan mengejek, apakah aku harus memilih waktu dan hari yang tepat untuk menamparmu? Victoria sama sekali tidak takut pada Hailey. Hailey tidak sebanding dengan Victoria karena statusnya yang rendah di industri bisnis Orlando karena keluarganya tidak menghargainya. Hailey tidak berani melawan Victoria karena dia bukan tandingan Victoria yang mendominasi dan kompeten. Dengan wajah sangat sedih, dia bertanya dengan berlinang air mata, kamu mencuri laki-lakiku, dan sekarang kamu menamparku.